Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Antara Kisah. Untuk episode kali ini, gue mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari beberapa sosial medianya Antara Kisah. Jadi kita ambil ini kurang lebih 10 ya. Kita ambil 10 pertanyaan yang bakal gue jawab versinya Antara Kisah. Tapi sebelum masuk ke sesi gue ngejawab pertanyaan yang dari pertanyaan yang beberapa ditanyakan ke gue, ini gue nggak akan pernah bosan buat ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe, like, share, serta di komen-komen videonya Antara Kisah. Dan jangan lupa di follow sosial medianya Antara Kisah, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di Instagram, Facebook, TikTok, ya termasuk di YouTube ini sendiri. Oke. Nah, langsung aja gue di sini mau coba menjawab beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari media sosial Antara Kisah, dan juga ada yang masuk dari media sosial salah satu tim Antara Kisah. Langsung aja ya, kita masuk ke pertanyaan pertama. Makhluk goib itu bisa dideteksi dengan alat tertentu. Yang jelas alat ini adalah alat yang begini. Gue jelasin dulu ya. Jadi makhluk halus itu, mereka itu bisa memancarkan mereka bisa memancarkan energi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi makhluk halus itu dia punya daya elektromagnetik yang cukup besar. Jadi ketika kita hadapkan dengan alat yang bisa mendeteksi elektromagnetik itu sendiri, maka jelas akan ketangkap energinya ya. Jadi pertanyaannya kan tadi bisa dideteksi dengan alat, jawabannya adalah bisa gitu. Jadi dengan alat yang bisa makhluk halus ini mempunyai energi gelombang elektromagnetik, otomatis yang bisa menangkapnya juga itu harus alat yang bisa mendeteksi elektromagnetik itu sendiri gitu. Itu untuk alat. Kalau ke kita sebenarnya manusia juga punya ya, kita punya energi yang bisa mendeteksi makhluk halus. Contoh, kalau kita lewat di jalan yang kata orang misalnya di sini jalannya horor nih, bukan horor, katanya banyak penunggunya nih misalnya. Nah, kita lewat situ karena kita sudah mendapat sugesti seperti itu, otomatis tubuh kita nih bakal mengeluarkan energi yang bisa mendeteksi gelombang elektromagnetik dari makhluk halus itu sendiri gitu. Contohnya apa? Bulu kuduk kita merinding, terus tangan biasanya bulu kuduk suka berdiri gitu ya, tangan terus biasa di pundak gitu. Nah, itu adalah salah satu alat deteksi otomatis yang manusia punya untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh si makhluk halus ini. Itu oke, beres pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jawabannya adalah tidak bisa. Kalau makhluk halus diusir dengan alat modern, ngusir ya. Ini kan ngusir. Kalau makhluk gaib itu tidak bisa diusir dengan alat apapun itu, gitu. Tidak bisa. Secanggih apapun buatan manusia tidak bisa mengusir makhluk gaib. Satu-satunya cara untuk mengusir atau memindahkan makhluk gaib adalah dengan menggunakan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Itu kalau untuk alat itu tidak bisa. Gue belum pernah menemukan makhluk gaib diusir sama alat. Contoh misalnya, atau barang misalnya. Kalau kita dulu kan misalnya tradisi zaman dulu itu kan suka ada, kalau bayi lahir ya suka ada penitik, ada jarum, ada apapun itu, ada Al-Quran. Sebenarnya makhluk itu bukan takut sama penitiknya, tapi lebih takut sama Al-Qurannya gitu ya. Jadi makhluk gaib itu tidak bisa diusir dengan alat apapun yang buatan manusia. Satu-satunya cara adalah doa dan ayat-ayat Al-Quran. Makhluk gaib itu mempunyai energi tertentu. Ya, itu tadi gue bilang energinya adalah energi gelombang elektromagnetik. Itu untuk untuk rasionalnya.
Terus satu lagi adalah energi positif, energi negatif, dan energi tidak positif, tidak negatif. Jadi netral gitu, energinya netral. Jadi punya dua sifat. Makhluk gaib itu mempunyai sifat gelombang elektromagnetik. Satu lagi bisa mengeluarkan energi positif, negatif, dan energi netral gitu. Lanjut pertanyaan yang keempat. Untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib itu tidak bisa menggunakan alat. Satu-satunya cara adalah dengan kita mediasi melalui mediator gitu. Jadi makhluk gaib ini kalau berkomunikasi dengan kita adalah itu di luar yang indigo ya, di luar indigo atau orang yang dikasih dikasih sedikit berbeda dengan orang yang lain berkomunikasi, itu pun bukan berkomunikasi secara lisan ya. Ini kalau contoh ya bisa dibilang anak indigo lah ya. Anak indigo itu berkomunikasi dengan makhluk gaib atau makhluk halus itu bukan pakai mulut, tapi mereka pakai hati, pakai pakai aura yang halus dari dalam tubuh gitu. Jadi nggak misalnya Jin mau kemana Jin misalnya gitu, itu nggak begitu. Komunikasi mereka adalah lewat dari dalam hati gitu. Nah di sini kalau menggunakan alat tertentu buatan manusia terlebih ya, itu gua pastikan tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Kenapa tidak bisa? Karena makhluk gaib dengan kita manusia, apalagi alat yang kita ciptakan buatan manusia, itu kita sudah berbeda alam dan ada sekatan di antara gaib dan manusia, alam manusia. Jadi ada sekatan yang dimana itu kalau untuk teknologi tidak bisa menembus karena itu di luar rasional. Itu adalah di luar bahasanya tuh yang nggak bisa kita tangkap dengan akal sehat gitu. Namanya juga makhluk halus, otomatis mereka mempunyai sifat yang halus yang dimana tidak bisa kalau pakai alat buatan manusia kita berkomunikasi. Contohnya ada alat yang misalnya buatan manusia bisa mendeteksi bisa membuat manusia berkomunikasi dengan makhluk halus, sampai si makhluk halusnya ini bisa bilang misalnya apa kabar, misalnya kalian mau kemana, pergi kalian, jangan di sini, apapun itu gua pastikan adalah bohong gitu. Jadi tidak ada, satu-satunya cara adalah dengan, kalau yang tidak bisa di luar indigo ya, di luar indigo itu adalah mediasi melalui mediator. Lanjut. Untuk lebih nyata mana interaksi ya, tadi sudah gue sampaikan, untuk interaksi dengan makhluk gaib itu adalah lebih realnya itu adalah dengan menggunakan mediator gitu. Jadi tidak bisa dengan alat-alat yang manusia ciptakan atau apapun itu, terlebih alat itu buatan orang luar negeri misalnya, yang dimana hantu luar negeri itu berbeda dengan hantu di Indonesia gitu. Jadi energi hantu Indonesia ini kalau bisa gue bilang ini sebenarnya di atas rata-rata gitu. Jadi kalau ada dari luar negeri menciptakan alat yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, itu gue pastikan hanya berlaku di negara mereka, tidak berlaku di negara kita gitu. Itu gue pastikan tidak berlaku di negara kita gitu, karena di negara kita ini makhluk halusnya atau jin-jinnya itu kemampuannya di atas rata-rata hantu luar negeri sana gitu. Jadi satu-satunya cara adalah mediasi melalui mediator. Lanjut pertanyaan ke-6. Sosok gaib takut dengan alat tertentu? Tidak. Gaib itu mereka tidak takut dengan alat-alat tertentu. Contoh misalnya mereka takut sama gunting, misalnya mereka takut sama penitik, misalnya mereka takut sama pisau atau gergaji atau mesin bor atau apapun itu, tidak. Mereka tidak takut dengan itu. Mereka takut hanya dengan doa dan ayat-ayat Al-Quran untuk yang auranya negatif ya. Kalau auranya positif ya nggak akan mempan gitu. Apalagi misalnya jinnya jin muslim gitu, kita bacakan Al-Quran ya nggak takut mereka, yang ada mereka ngikutin gitu. Tapi kalau untuk yang mempunyai aura negatif, ya jelas dia akan terbakar saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau untuk takut dengan alat tertentu, contoh misalnya seperti keris atau apapun itu tidak ya, karena mereka kayaknya biasa aja gitu, nggak ngaruh juga ke mereka gitu. Kecuali ada
tasbih yang selalu diwiritin setiap hari misalnya, itu kan nanti punya energi positif nih. Nah ini tinggal nanti yang bertarung adalah energinya, bukan tasbihnya. Yang bertarung adalah energinya, karena dipakai untuk wirid setiap hari, maka muncullah energi positif di dalam tasbih ini. Nah, yang bertarung adalah energinya antara positif dan negatif gitu. Lanjut. Anak kecil ini mereka hanya bisa melihat makhluk halus atau makhluk gaib atau jin, yang mereka hanya bisa melihat tapi tidak bisa berkomunikasi. Karena ketika berkomunikasi pun anak kecilnya nggak akan ngerti apa yang dibicarakan gitu, apa yang dimaksud sama si gaib atau si makhluk halus ini. Mereka hanya paling bisa menangis, ketawa gitu kan. Makanya biasanya kalau misalnya di satu rumah nih anak kecil nangis nih nggak jelas kenapanya, udah kita cek ternyata bukan tumbuh gigi atau mereka tidak ada binatang yang masuk satupun ke anggota tubuhnya, ya itu mungkin bisa jadi mereka sedang melihat sesuatu yang tidak kita lihat gitu. Mungkin mereka sedang melihat sesuatu yang entah mungkin bentuknya ketika di depan anak kecil itu menakutkan sehingga anak kecil itu takut. Tiba-tiba ketika kita bawa keluar nih nangis nih, kemudian kita bawa keluar tiba-tiba jadi diem, nah itu ada kemungkinan si anak kecil ini sedang melihat gaib atau makhluk halus gitu yang tidak orang tuanya lihat gitu. Itu jelasnya biasanya dalam rumah nangisnya, kita bawa keluar pintu aja tiba-tiba langsung diem hening. Nah itu adalah bisa jadi sedang melihat, tapi kan anak kecil bingung, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mengucapkan apa yang mereka lihat gitu. Jadi mereka hanya bisa melihat tapi tidak bisa berkomunikasi gitu. Oke, lanjut. Seberapa kuat energi makhluk halus? Energi ini sebenarnya energi itu ada energi positif, ada energi negatif ya. Sebenarnya gini, mungkin yang biasa kita tonton atau biasa kita saksikan di film-film itu adalah energi negatif ya. Biasanya yang ditampilkan adalah energi negatif. Contoh, makhluk ini bisa menggerakkan pintu misalnya, sosok makhluk ini bisa menggerakkan gelas dijatuhkan atau apapun itu. Nah, tapi yang tidak orang banyak ketahui adalah ketika makhluk halus atau gaib ini ingin menggerakkan sesuatu yang ada di dunia manusia, itu mereka membutuhkan tenaga ekstra. Jadi nggak kayak kita, contoh misalnya kayak gue mau geserin gelas nih ya, misalnya gue sebagai manusia geserin gelas kan tinggal angkat gelasnya pindahin seperti ini. Tapi untuk buat gaib itu tidak, buat mereka menggeserkan gelas dari sini ke posisi ke sini aja itu mereka membutuhkan tenaga ekstra. Jadi kalau ditanya seberapa besar energi makhluk halus ya, gue tidak tahu pasti ya seberapa besar. Cuman ketika mereka mau menggerakkan gelas pun yang jaraknya dekat itu mereka butuh tenaga ekstra gitu. Jadi nggak tiba-tiba mindahin, nggak tiba-tiba gerakin, nggak tiba-tiba muncul nampakin ke orang, itu tidak. Mereka butuh tenaga ekstra. Dan biasanya gaib itu pun bukan gaib yang ecek-ecek, bisa gaib yang punya kekuatan lebih atau senior lah ibaratnya. Makanya mereka bisa menampakkan atau mereka bisa menggerakkan suatu barang gitu. Lanjut pertanyaan ke-9. Apa ada sosok makhluk gaib yang tidak takut dengan bacaan Al-Quran? Sebenarnya gini, makhluk halus itu yang takut dengan bacaan Al-Quran itu hanya berlaku di negara-negara yang mayoritas muslim. Contoh kayak misalnya kita nih, kayak kita ada di Indonesia nih, ketika kita tidak sengaja melihat sosok gaib atau ada gangguan dari makhluk halus atau makhluk yang mengeluarkan energi negatif, ketika kita bacakan Al-Quran itu mereka akan terasa, karena mereka tahu ini adalah bacaan umat Islam gitu kan, bacaan sakti umat Islam yang ketika dibacakan mereka panas gitu, bahkan bisa terbakar gitu kan, bisa terbakar secara perlahan-lahan. Biasanya itu ketika jin kafir ini mengganggu manusia, kita bacakan ayat Al-Quran, itu yang pertama terbakar adalah biasanya rambutnya gitu. Nah, dia rambutnya merembet, akhirnya sampai lenyap gitu. Itu karena mereka tahu ini bacaan Al-Quran punya umat muslim, punya umat Islam. Tapi ketika kita pindah negara, contoh misalnya ada satu tim nih pemburu hantu misalnya ya, ada pemburu hantu dipanggil ke negara
misalnya negara Eropa sana lah ibaratnya, yang notabene-nya tidak tahu kitab suci Al-Quran dan tidak pernah membaca dan tidak tahu kegunaan Al-Quran itu sendiri. Nah, si pemburu hantu ini datang ke sana nih, bertemulah dengan sosok gaib di sana yang mempunyai energi negatif. Dibacakanlah sama si pemburu hantu ini, contoh misalnya, itu kan contohnya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini. Mereka tidak tahu kalau ini adalah bacaan Al-Quran, yang mereka rasa mereka kebakar gitu. Mereka hanya yang mereka rasakan, kok badan gue terbakar, ini bacaan apa gitu. Tapi dia tidak tahu, bukan tidak takut tapi tidak tahu. Karena apa? Karena mereka tidak fokus ke sana, karena kan beda agama, beda kebudayaan. Apalagi yang bukan Islam gitu. Kalau yang bukan Islam, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu hanya langsung terbakar gitu. Mereka langsung terbakar, tapi mereka bingung, ini tuh kok bacaan apa, kok gue panas ya. Itu pengalaman gue gitu ya, ada satu sosok makhluk gaib yang bukan dari Islam, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, ini mereka panas, telinganya panas gitu. Tiba-tiba mereka tanya, ini yang kamu baca apa gitu, yang kamu baca apa, kok telinga saya panas, yang kamu baca apa, kok rambut saya terbakar gitu, kok kaki saya terbakar gitu, kamu baca apa gitu. Mereka hanya akan bertanya seperti itu gitu. Ketika kita jelaskan Al-Quran atau apapun itu, Al-Quran dengan penjelasannya yang panjang, mereka tidak ngerti karena mereka tidak belajar dan tidak diajarkan gitu. Jadi bukan tidak takut ya. Jadi yang bisa gue tekankan di sini adalah semua makhluk gaib di dunia ini akan panas ketika dibacakan Al-Quran. Tetapi ada juga yang tidak mengerti, terlebih bukan agama Islam gitu. Jadi si gaib ini kan ada yang mengerti Islam, ada yang tidak. Nah, yang tidak mengerti Islam ini mereka hanya akan bertanya, kok ketika dibacain kok kupingku panas ya, kok gue terbakar, ini apa gitu. Tapi kalau yang mayoritas negaranya Islam, mereka akan tahu, yang negatif ya, yang negatif ketika dibacakan Al-Quran mereka akan terasa, ini bacaan ayat-ayat Al-Quran nih, begitu ya. Lanjut pertanyaan terakhir. Energi tadi kalau nggak salah udah gue jawab ya. Energi itu yang ada di makhluk gaib itu, mereka punya energi gelombang elektromagnetik yang bisa kita tangkap dengan alat yang bisa menangkap gelombang itu sendiri. Kemudian mereka mempunyai energi yang namanya energi positif, energi negatif, dan energi netral. Energi positif ini biasanya dimiliki sama jin-jin muslim. Jin-jin muslim ini mereka otomatis mengeluarkan auranya aura positif gitu. Mereka tidak mengeluarkan aura negatif gitu. Kemudian ada aura negatif. Nah, biasanya jin-jin kafir ini mereka otomatis mengeluarkan aura negatif gitu, yang dimana isinya adalah keburukan semua gitu. Jadi kebalikannya. Jadi kalau di makhluk gaib ini, mereka yang jin muslim itu otomatis positif semua, mereka tidak punya sifat negatif. Begitupun sebaliknya, mereka yang jin kafir, mereka mempunyai sifat negatif semua, tidak ada positifnya sama sekali gitu. Nah, untuk yang netral ini ya, mereka contoh misalnya kita ada lewat mana misalnya, kita nggak ada satu sosok nih misalnya di sana, dia tidak mengganggu, jadi dia mengganggu kita tidak, terus membantu kita pun tidak gitu. Jadi dia biasa aja gitu dengan keberadaan kita ya, masing-masing lah. Ibaratnya masing-masing lah, lu manusia, gua jin lah gitu. Jadi gua nggak akan ganggu lu, gua nggak ngejailin lu, gua juga tidak ngebantu lu gitu. Jadi masing-masing, betul masing-masing. Kan kalau positif kadang suka ada yang menjaga di masjid-masjid gitu, atau musola-musola yang positif ya. Nah, yang negatif biasanya kan suka ngeganggu. Yang biasa ngeganggu kita ini kan itu yang memancarkan aura energi negatif, yang misalnya kalau kita lagi kemana tiba-tiba digerakin inilah, diganggu dengan ini dengan itu adalah jin yang mempunyai energi negatif gitu ya. Jadi mungkin segitu aja, udah jelas ya tadi gua jawab. Ini kurang lebih tadi ada 10 pertanyaan. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin dibacakan di antara kisah plus gua jawab, itu kalian bisa kirim pertanyaan kalian ke media sosialnya Antara Kisah, atau ke media sosialnya tim Antara Kisah, atau bisa kalian komen di YouTube-nya Antara Kisah. Nanti kalau sudah, biasanya sih kalau udah 10 ya, kalau udah 10 biasanya bakal kita bawain
di sini dan akan kita jawab satu persatu. Tapi kalau masih 1, 2, 3 kayaknya nanti kita tunggu sampai 10 kan, karena biar durasinya rada panjang gitu ya. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, gue mohon maaf karena gue juga manusia biasa. Gue mewakili tim Antara Kisah juga sama. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.